kembali lagi bersama saya Rehana di podcast Pemilu. Dan kalau kemarin kita sudah membahas mengenai pemilu secara umum, penyusunan data, bahkan daerah pemilihan, teman-teman bertanya-tanya nggak sih kalau sebenarnya tahapan-tahapan itu sudah dimulai sejak kapan tahapan pemilu itu dilaksanakan? Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti itu, kita sudah hadirkan narasumber yaitu Bapak Nurwanto. Mohon diperkenalkan lebih lanjut, Pak. Ya, perkenalkan, saya Nurwanto. Di sini saya sebagai divisi teknis yang berkaitan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara. Untuk tahapan pemilu sekarang sudah berjalan ya. Sekarang sudah sampai di tahapan pencalonan DPR DPD. Sebelum itu kita akan proses ke belakang mengenai tahapan, ada berapa sih tahapan itu? Ya, tahapan pemilu itu ada 11. Oke, ada 11, cukup banyak ya, Pak. Ya. Untuk kita mulai bahas dari nomor 1 sendiri. Ya. Nomor 1 apa, Pak? Ya, baik. Untuk tahapan pertama yaitu penyusunan program dan anggaran. Karena anggaran itu sangat penting sekali untuk kelancaran tahapan pemilu 2024. Oke, untuk anggaran sendiri didapat dari mana, Pak, kalau boleh tahu? Dan mungkin kalau boleh sebut nominal nih, bahkan kita mungkin masyarakat awam ya, Pak. Pemilu kan diselenggarakan secara nasional sekarang ya. Itu membutuhkan biaya seberapa sih, Pak? Ya, untuk anggaran pemilu tahun 2024 itu sekitar 76,6 triliun. Oh, oke, that's a lot of money ya, guys. Nah, untuk penggunaannya, Pak, dana itu digunakan untuk apa aja sih, Pak? Ya, dengan anggaran 76,6 triliun itu kegunaannya untuk satu, yang pertama untuk membiayai kegiatan tahapan pemilu 2024 yang pertama itu, kemudian yang kedua untuk membiayai honor badan ad hoc dari panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dan pantarlih untuk membiayai badan ad hoc. Oh, jadi untuk membiayai penyelenggara pemilu gitu ya, Pak? Gitu teman-teman hanya. Oke, itu adalah tahapan pertama. Kemudian, Pak, tahapan kedua. Ya, tahapan kedua yaitu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Kemarin sudah dijelaskan oleh Kak Randy mengenai tahapan itu yang dimulai dari pemutakhiran sampai kemarin sudah ditetapkan menjadi pemilih tetap yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purworejo kemarin pada tanggal 21 Juni 2023. Oke. Kemarin mungkin teman-teman sudah belajar sama Mas Randy terkait penyusunan data ini ya, Pak, dan produk akhirnya adalah DPT yang mungkin per 21 Juni ini sudah bisa dicek. Oke, untuk selanjutnya, Pak, tahap ketiga. Ya, untuk tahap ketiga yaitu pendaftaran verifikasi peserta pemilih ya. Ini KPU RI sudah membuat peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan penyelenggaraan pemilu 2024 yang berkaitan dengan tata cara pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu. Untuk pendaftaran ini seluruh parpol harus sudah berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkumham. Kemudian partai politik memiliki kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia, di seluruh provinsi. Terus kemudian memiliki kepengurusan di 75% di tingkat kabupaten, kemudian memiliki kepengurusan di tingkat kecamatan sekitar 50%, kemudian memiliki kantor. Ya, terus menyampaikan logo, gambar tentang partai tersebut, kemudian menyampaikan buku rekening partai tersebut. Cukup detail ya, Pak, dan itu berarti tahap ketiga adalah pendaftaran verifikasi peserta dengan persyaratan yang baru saja Bapak sebutkan. Oke, untuk tahap keempat? Yang keempat, penetapan peserta pemilu. Ini KPU RI sudah menetapkan 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Ini sudah ditetapkan pada tahun kemarin pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Oh, tahun lalu ya, Pak. Kemudian maaf, Pak, ini mungkin terlepas dari tahapan untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu ini sendiri, Pak.
ini apakah berurutan ataupun ini Pak bersinggungan satu sama lainnya Pak? Jadi mungkin ada yang diselenggarakan bersama gitu? Ya, untuk tahapan pemilu itu bersinggungan, ya, bersinggungan. Kemarin pada saat penyusunan daftar pemilih itu juga berbarengan dengan pendaftaran verifikasi dan pencalonan DPRD juga. Oke. Jadi itu teman-teman untuk tahapan-tahapan dari pemilu ini sendiri dilaksanakan secara bersinggungan, maksudnya bisa dilaksanakan antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya itu bisa dilaksanakan secara bersama gitu ya Pak? Oke. Kemudian Pak, setelah tadi sudah ditetapkan peserta pemilu pada 14 Desember 2022. Kemudian selanjutnya Pak untuk tahap kelima. Ya. Ya, untuk tahap kelima itu penetapan kursi dan daerah pemilihan ya, sesuai dengan PKPU nomor 6 tahun 2023 tentang itu ya, tentang alokasi kursi itu untuk DPRD Kabupaten Purworejo itu terbagi menjadi 6 dapil ya. Iya, kemarin saya sudah belajar sama Pak Haye ini teman-teman ya. Dan jumlah kursi 45 kursi ya. Untuk terbagi menjadi 6 dapil. Untuk dapil pertama itu dari meliputi wilayah Kecamatan Kaliksing dan Kecamatan Purworejo. Kemudian dapil kedua meliputi Kecamatan Begelen, Purwodadi dan Ombol. Untuk dapil 3 itu meliputi Kecamatan Bayan dan Kecamatan Banyurip. Kemudian dapil 4 itu meliputi Kecamatan Kutoarjo, Butuh dan Grabak. Untuk dapil 5 itu meliputi Kecamatan Kemiri, Piturut dan Bruno. Untuk dapil terakhir, dapil 6 itu meliputi Kecamatan Loanu dan Bener. Oke, itu dia 6 dapil yang ya, itu di tingkat DPRD Kabupaten. Yang kedua untuk DPRD Provinsi ya, Purworejo ini masuk di dapil 9 bersama Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung. Itu jumlah kursinya ada 8 kursi masuk di dapil 9. Itu untuk DPRD Provinsi. Yang terakhir untuk DPRD RI di Jawa Tengah. Ya, Purworejo itu masuk di dapil 6 bersama Kabupaten Wonosobo, Temanggung, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Itu jumlah kursi juga 8. Sama ya Pak hasilnya. Oke. Kemudian Pak itu kan tahapan kelima sudah dijelaskan apa penetapan dapil dan juga jumlah kursinya. Ya. Kemudian untuk tahapan selanjutnya tahapan ke-6. Ya. Setelah itu tadi tahapan kelima ya, kemudian tahapan ke-6 yaitu tahapan pencalonan DPR, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pencalonan DPD itu dimulai sejak tanggal 6 Desember sampai 6 Desember 2022 sampai 25 November tahun 2023 itu pencalonan DPD. Syarat ya untuk di Jawa Tengah itu ada 11 bakal calon yang memenuhi syarat untuk bisa mendaftarkan sebagai calon anggota DPD. Ada 11 calon. Oke, berarti ini sudah diumumkan ya Pak? Siapa ya, ini pasti ya. Belum, ini pasti di tahap verifikasi dokumen. Belum final. Masih verifikasi, kemudian pencalonan DPRD ya, itu kemarin pendaftaran dimulai tanggal 1 Mei sampai tanggal 14 Mei. Kemudian tanggal 14 Mei sampai 23 Juni itu tahap verifikasi dokumen ya. Kemudian kemarin sudah diverifikasi, kemudian selanjutnya di tahap penyampaian verifikasi bakal calon ke partai politik. Itu sudah di tahap verifikasi penyampaian hasil verifikasi itu di pencalonan DPR. Kemudian untuk pencalonan presiden dan wakil presiden itu dimulai pada tanggal 19 Oktober sampai tanggal 25 November 2023. Oke, masih beberapa bulan lagi ya Pak. Kemudian mungkin Pak sedikit intermezzo untuk
menjadi seorang presiden itu persyaratannya apa aja? Ya, yang untuk syarat menjadi presiden dan wakil presiden. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Yang pertama itu, kemudian yang kedua berumur minimal 40 tahun. Kemudian tiga dilahirkan di Indonesia, belum pernah pindah-pindah negara ya. Kemudian dari kecil itu sejak dilahirkan di Indonesia. Kemudian calon istri calon atau suami calon itu juga berkeluarga negaraan Indonesia. Gitu. Kemudian setia pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 itu syarat-syaratnya untuk menjadi seorang calon presiden dan wakil presiden. Ya, yang paling utama itu syaratnya apa? Syaratnya itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, itu syarat yang paling utama. Berarti saya nggak bisa bakal tiba-tiba saya independen nih mau mencalonkan diri jadi presiden gitu, nggak bisa ya Pak? Harus harus dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik itu dengan memiliki kursi itu 20% kursi yang ada di DPR, kemudian memperoleh suara sah sekitar 25% suara di pemilu sebelumnya. Seperti itu Pak. Oke, itu adalah syarat jadi presiden ya teman-teman. Nanti kalau ada yang ada nama beberapa orang yang mencalonkan diri jadi presiden, bisa teman-teman lihat juga ya, nanti itu sudah memenuhi syarat itu ternyata gitu ya. Oke, itu tadi adalah tahapan ke-6 ya Pak? Ya, tahapan. Untuk tahapan selanjutnya? Ya, untuk tahapan ke-7 yaitu tahapan kampanye ya. Tahapan kampanye itu dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai tanggal 10 Februari 2024. Selama 75 hari itu peserta pemilu boleh mengkampanyekan visi misi paslon. Terus itu ya dengan 75 hari masa kampanye. Tentunya dengan cara-cara yang menaati aturan juga ya Pak, jangan saling serang menggunakan yang tidak bijak lah ya Pak. Oke. Kemudian setelah kampanye apalagi Pak? Ya. Setelah kampanye itu masa tenang ya. Masa tenang itu dimulai pada tanggal 11 Februari sampai tanggal 13 Februari 2024 selama 3 hari. Selama 3 hari itu semua partai politik, semua paslon tidak boleh berkampanye ya. Kemudian APK alat peraga kampanye juga harus diturunkan semua. Tidak boleh ada kegiatan kampanye apapun di media sosial juga tidak boleh. Ini mungkin masih agak colongan ya seringkali di media sosial. Berarti tanggal 11, 12 sama 13 ya, 3 hari itu. Oke. Kemudian Pak, kalau misal ada yang melanggar Pak ketika masa tenang itu? Ya, jadi pada masa tenang apabila ada yang melanggar itu pasti akan ditindak oleh Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Kalau peserta pemilu itu melanggar di tingkat kelurahan, nanti akan ditindak oleh PKD, pengawas tingkat desa. Dan kalau di tingkat kecamatan nanti akan ditindak oleh Panwaslu kecamatan. Jadi setiap jenjangnya ada ya Pak, untuk benar-benar mengawasi pada pelaksanaan masa tenang itu sendiri. Dan juga mungkin ketika kampanye juga ya Pak, kalau misalnya ada yang tidak menaati aturan juga bisa ditindak oleh Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu. Oke, itu adalah tahapan ke-8 ya. Kemudian tahapan ke-9. Untuk tahapan ke-9 yaitu tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Ini tahapan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya, tahapan yang paling menarik ya dari tahapan sebelumnya. Ini tahapan yang paling menarik. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara itu dimulai tanggal 14 Februari ya, pemungutan tanggal 14 Februari sampai
14, kemudian untuk penghitungan suara itu sampai tanggal 15 Februari karena kemungkinan besok juga penghitungan suara itu akan memakan waktu yang lama ya, bahkan sampai malam. Karena memang harus dihitung pada hari itu, mulai Iya, hari nanti itu juga ya. nanti setelah penghitungan suara di TPS nanti akan dilanjut untuk rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Setelah di tingkat kecamatan nanti akan direkapitulasi, akan diplenokan di tingkat kabupaten. Nanti setelah kabupaten juga akan diplenokan di tingkat provinsi dan nanti terakhir diplenokan di tingkat KPU RI. Oke, berarti dalam waktu yang singkat itu harus ada pleno di setiap tingkatannya gitu ya Pak? Oke, berarti ini salut untuk para penyelenggara pemilu ya Pak, ini dalam waktu singkat mungkin sehari 2 hari apa itu, jadi untuk terus ada di setiap tingkatannya ada pleno gitu. Oke, ketika sudah diplenokan, maka untuk tahapan selanjutnya Ya, tahapan selanjutnya yaitu tahapan penetapan hasil pemilu ya. Penetapan hasil pemilu itu harus menunggu setelah putusan dari MK apakah ada perselisihan atau pelanggaran, ada perselisihan atau tidak ya. Nanti kalau tidak ada perselisihan kemudian sudah diputuskan oleh MK Mahkamah Konstitusi, baru KPU RI itu menetapkan hasil pemilu setelah 3 hari putusan dari MK, baru KPU RI berani menetapkan hasil pemilu. Ini kemudian Pak, ini mungkin jarang terjadi. Cuma kan semua kemungkinan bisa terjadi ya teman-teman. Ini kalau misal ini yang karena mungkin yang skala nasionalnya adalah punya presiden gitu ya Pak. Bagaimana kalau hasilnya nanti seri Pak? Iya, kalau hasilnya seri ya, ada berapa paslon, misal ada dua paslon ya. Nanti kalau hasilnya seri itu nanti kita seri ya, jadi 50% ya. Jadi nanti bisa dicari solusinya, mencari kemenangan di tiap-tiap provinsi. Misal ada di Indonesia ada 38 provinsi, nanti itu dari paslon tersebut mendapatkan kemenangan di beberapa provinsi menurut sebaran kemenangan. Oh, seperti itu. Jadi sebenarnya kan ada 38, kalau 18-nya paslon A, 20-nya paslon B, berarti yang menang adalah paslon B meski perolehannya sama 50%. Oh, tadi Bapak menyebutkan itu kalau paslonnya ada 2. Ini kalau misalnya ada 3 atau lebih dari 2 Pak? Ya, kalau misal besok paslonnya ada 3 ya, ini kemungkinan besar bisa 2 putaran ya. Jadi kalau misal besok ada 3 paslon ya, misal 3 paslon itu ada 1 paslon yang mendapatkan suara lebih dari 50%, otomatis menjadi hak kemenangannya yang memperoleh suara itu berarti langsung menang paling tinggi yang langsung menang. Dan apabila dari 3 paslon itu mendapat suara kurang dari 50%, itu kemungkinan nanti 2 putaran ya. Nah, nanti yang bisa melanjutkan ke 2 putaran nanti yang 2 paslon yang memperoleh suara yang tertinggi. Oke, seperti ya teman-teman, kalau ada nanti ada 2 paslon ataupun 3 paslon. Oke Pak, ini kan sudah sampai hasil, kemudian ini masih tahapan ke-10, untuk tahapan ke-11-nya apa ya Pak? Ya, tahapan 11 ini tahapan yang terakhir ya, tahapan sumpah janji atau pelantikan. Termasuk ya Pak. Untuk sumpah janji, yang pertama untuk sumpah janji anggota DPRD kabupaten maupun provinsi ya, ini tergantung masa berakhirnya DPRD tersebut, tergantung masa kerja di tingkat kabupaten dan provinsi. Sedangkan untuk pelantikan DPR RI atau DPD itu akan dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2024 ya, untuk pelantikan anggota DPR RI dan DPD. Kemudian untuk pelantikan presiden dan wakil presiden itu akan dilaksanakan tanggal 20 Oktober tahun 2024. Rupanya cukup jauh ya Pak dari Februari, karena di masa jabatan ya. Oke.
Baik, itu sudah 11 Pak. That's all. Itu semua tahapan dari pemilu 2024 yang mungkin sudah mulai dilaksanakan. Dan kalau teman-teman bertanya-tanya ini karena tahapannya itu ada banyak teman-teman. Dan ini memang dimulai sejak bahkan hampir 1 tahun ya Pak sebelum pelaksanaan di 14 Februari 2023. Oke, itu dia teman-teman. Kita sudah membahas tahapan pemilu 2024. Terima kasih Pak Nurhan atas kesediaannya. Oke, that's all. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.